Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam peserta didik semuanya. Berjumpa lagi dengan saya. Nama saya Nur Arifin. Saya dari SMK Budi Utomo Cilacap. Oke, di sini kita berjumpa lagi di media pembelajaran interaktif mata pelajaran PDTO. Oke, mata pelajaran PDTO. PDTO itu sendiri adalah pekerjaan dasar teknik otomotif. Oke, bisa kita mulai peserta didik. Oke, langsung saja kita klik mulai ya. Oke, di sini ada menu. Kita klik lagi menunya. Oke, kita akan memilih jenis-jenis hand tool. Oke, langsung saja klik di sini jenis-jenis hand tool. Baik, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Untuk aspek pengetahuan, diharapkan peserta didik semuanya nanti dapat menjelaskan jenis-jenis hand tool dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan penggunaan jenis-jenis hand tool sesuai dengan standar operasional prosedur. Untuk aspek keterampilan, peserta didik diharapkan mampu mendemonstrasikan penggunaan jenis-jenis hand tool sesuai dengan standar keselamatan kerja. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat mempresentasikan hasil identifikasi dan penggunaan jenis-jenis hand tool dengan tepat. Oke, mari kita lanjut ke materi. Oke, di sini ada diagram tentang klasifikasi jenis-jenis hand tool. Oke, yang pertama ada macam-macam kunci atau wrench. Yang kedua ada macam-macam kunci sok. Yang ketiga ada obeng atau screwdriver. Yang keempat ada macam-macam tang atau plier. Yang kelima ada macam-macam palu atau hammer. Oke, apa itu hand tools? Peserta didik semua, adakah yang sudah mengetahui apa itu hand tools? Oke, mari kita lihat bersama-sama. Jadi, hand tool itu berarti alat yang dalam penggunaannya hanya mengandalkan tenaga manusia. Oke, di sini dapat diartikan bahwa semua peralatan tangan yang ada di bengkel maupun di tempat kerja yang menggunakan tenaga manusia itu dinamakan hand tools. Oke, apa bedanya dengan peralatan tangan yang menggunakan tenaga bantuan dari mesin? Ya, itu sangat berbeda peserta didik semuanya. Kalau yang menggunakan tenaga bantuan mesin itu namanya power tools. Itu nanti akan kita pelajari pada bab selanjutnya. Oke, silakan peserta didik masih fokus ya. Oke, dapat dilanjutkan. Oke, yang pertama di sini ada macam-macam kunci. Ada apa saja? Oke, yang pertama ada kunci pas. Fungsi dari kunci pas itu sendiri yaitu untuk melepas baut atau mur yang sudah dikendalikan dengan kunci soket atau ring. Kunci pas dapat melepas baut dengan cepat. Yang kedua ada kunci pas ring atau nama lainnya kunci kombinasi. Fungsi dari kunci pas ring yaitu untuk mengencangkan atau mengendorkan baut atau mur terutama pada bagian-bagian yang tidak terjangkau oleh kunci soket. Oke, dapat dilihat di sebelah kiri ya. Di sini itu gambar dari kunci pas ring atau kunci kombinasi. Itu nanti terdiri dari berbagai macam ukuran. Dari ukuran yang terkecil nanti ada ukuran 6, 7, selanjutnya ada 8, 9 dan sampai ukuran yang terbesar. Oke, selanjutnya ada kunci ring. Di sini fungsi dari kunci ring yaitu untuk mengencangkan atau mengendorkan baut atau mur terutama pada bagian-bagian yang tidak terjangkau oleh kunci soket. Nah, sama seperti kunci pas ring yang tadi, di sini juga kunci ring itu terdiri dari berbagai macam ukuran, dari ukuran yang terkecil sampai ukuran yang terbesar. Oke, yang selanjutnya ada kunci nipple. Kunci nipple itu bentuknya sangatlah berbeda dengan kunci-kunci yang sebelumnya tadi Pak Guru sebutkan. Oke, dapat dilihat ya di sini bentuknya dari kunci nipple. Nah, untuk fungsinya sendiri itu buat apa sih? Ada yang sudah tahu?
Oke, mari kita lihat sama-sama. Fungsi dari kunci nipel yaitu untuk mengencangkan atau melepas baut pada sambungan-sambungan pipa yang serupa dengan sambungan-sambungan yang digunakan pada injektor line atau pipa rem. Oke, yang selanjutnya ada adjustable atau shifting spanner, atau nama lainnya kita sering menjumpai dengan kunci Inggris. Nah, untuk kunci Inggris itu sendiri atau adjustable atau shifting spanner berfungsi untuk digunakan pada bolt atau nut ukuran tertentu spesial atau hanya ketika open end, box end, atau combination wrench tidak tersedia. Jadi maksudnya gimana? Nah, maksudnya yaitu ketika seorang mekanik itu tidak mempunyai ukuran dari kunci pas ring maupun kunci ring itu ukurannya tidak tersedia, maka seorang mekanik itu dapat menggunakan kunci Inggris. Nah, namun apabila kunci yang dibutuhkan itu ada, maka seharusnya jangan menggunakan kunci adjustable atau shifting spanner ini. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada macam-macam shock. Mari kita lihat satu persatu macam-macam shock. Oke, yang pertama ada angle percepatan. Nah, angle percepatan itu bentuknya seperti ini ya, peserta didik. Oke, fungsinya untuk melepas dengan cepat baut atau mur yang sudah kendor. Namun, dalam penggunaannya itu dibutuhkan ruang yang cukup untuk dapat mengaplikasikan alat ini. Nah, karena alat ini itu bentuknya seperti ini ya, nanti ketika digunakan itu pasti akan memakan tempat, berbeda dengan sambungan yang lain. Oke, yang kedua ada ratchet. Ratchet ini berfungsi untuk kelengkapan kunci shock yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar tanpa harus melepas kunci shock dari kepala baut atau mur. Namun, dalam penggunaannya disarankan agar tidak menggunakan ratchet ini ketika untuk melepas awal. Kenapa tidak boleh? Karena baut atau mur yang dalam keadaan masih kencang itu membutuhkan tenaga yang besar. Nah, ketika ratchet ini digunakan, dikhawatirkan nanti akan merusak bagian komponen yang di sini. Nanti mekanismenya itu dapat rusak. Maka disarankan menggunakan kunci ratchet itu ketika baut atau mur itu dalam keadaan longgar. Oke, dapat dipahami ya. Oke, selanjutnya ada batang geser T. Batang geser T itu berfungsi untuk mengendorkan sebuah mur atau baut yang sangat kencang. Alat ini menggunakan dua pegangan yang digunakan untuk memberikan tekanan pada arah yang berlawanan. Oke, selanjutnya ada batang universal. Fungsi dari batang universal yaitu alat ini gagangnya bisa disambung dengan berbagai jenis penyambung untuk mengendorkan baut-baut yang sangat kuat, misalnya baut kepala silinder. Nah, ini nanti sambungannya di sini. Oke, selanjutnya ada batang perpanjangan shock. Oke, dilanjut ya. Untuk batang perpanjangan shock itu berfungsi untuk bersamaan dengan ratchet atau alat yang sama untuk menjangkau mur atau baut yang tidak terjangkau oleh spanner. Nah, untuk batang perpanjangan shock itu ukurannya itu bermacam-macam. Ada yang pendek, sedang, dan ada yang panjang. Seperti itu. Selanjutnya ada sambungan shock universal. Untuk sambungan shock universal itu berfungsi untuk melepas atau memasang baut atau mur pada posisi-posisi yang menyundul dan tidak terjangkau dengan batang perpanjangan saja. Jadi karena ini universal itu dapat gerak ke kanan ke kiri. Jadi ini dapat digunakan pada posisi yang tidak terjangkau batang perpanjangan yang tadi sebelumnya yang ini ya. Maka digunakan batang sambungan shock universal. Seperti itu. Selanjutnya ada shock segi 6. Oke, untuk shock segi 6 itu berarti nanti jumlah sisinya itu ada segi 6. Nah, fungsinya buat apa sih shock segi 6 ini? Fungsinya yaitu untuk
melepas atau memasang baut atau mur pada posisi-posisi yang menyundul dan tidak terjangkau batang perpanjangan sok. Oke, selanjutnya ada macam-macam obeng. Nah, untuk obeng sendiri itu nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu obeng plus dan obeng minus. Fungsi dari obeng itu sendiri yaitu untuk membuka atau mengencangkan skru. Selanjutnya ada obeng ketrok atau impact driver. Fungsi dari obeng ketrok itu untuk mengencangkan atau melepas skru dengan kekencangan yang lebih. Oke, silakan perhatikan video cara menggunakan hand tools berikut ini. Selanjutnya adalah kunci roda. Kunci roda ini namanya kunci roda atau wheel brace. Kembali mur pada roda ya. Alat ini biasanya digunakan atau mempunyai 3 atau 4 ujung ya. Ujung sini, ujung sini, ujung sini, dan ujung sini ada 4. Ataupun ada yang 3 ya. Tetapi kebanyakan 4 ujung. Dengan ujung soket ini ya, dengan ukuran yang berbeda-beda. Di sini ada ukuran, di sini ada ukuran 21, kemudian di sini ada ukuran 17, di sini ada ukuran 28, dan di sini ada ukuran 19 ya. Kemudian di sini ada mereknya. Oke teman-teman, untuk pemasangan baut pada roda ini dengan cara yaitu ya Pak, saat mengencangkan masukkan soketnya kunci roda ini ke bautnya. Kemudian saat mengencangkan harus cross, artinya atas dan bawah. Ini untuk cara pengencangan kunci roda itu harus menyilang ya. Atas, samping, bawah, samping ya. Nanti pemasangan ban jadi tidak presisi seperti itu. Kemudian saat melepas untuk mengendorkan berlawan arah jarum jam ya, seperti itu. Namun untuk melepaskan tidak harus cross ya, tetapi jika teman-teman melepaskan ban dengan cara cross, maka itu tidak apa-apa ya, malah jadi lebih baik. Oke, selanjutnya adalah kunci Inggris. Oke, ini dinamakan kunci Inggris atau adjustable spring atau soket itu tidak ada ya, maka pekerjaan bisa menggunakan kunci Inggris ini. Kunci Inggris ini di sini ada pengaturan ya, untuk pengaturan ukuran baut ya. Di sini ini ada pengaturan ini untuk maju, kemudian ini untuk mundur. Kemudian di sini juga ada ukurannya, berapa inci atau berapa mili ya sini. Kemudian di sini ada ukurannya. Di sini tertulis 250 mm untuk ukurannya ini, ataupun 15 ataupun 10 inch ya. Seperti ini. Dan ini buatan atau bahan pembuatan kucing. Oke ya. Untuk pertemuan hari ini dirasa cukup dulu ya. Baik peserta didik, silakan menyimpulkan apa yang telah Pak Guru sampaikan. Nanti dicatat di buku kalian masing-masing ya. Nanti setelah itu kirimkan ke WA Pak Guru. Oke. Selanjutnya di sini ada evaluasi dari hand tool ya. Silakan identifikasi jenis-jenis hand tool yang ada di lingkungan praktik kalian. Oke, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang macam-macam tang. Bisa dipahami peserta didik? Oke, terima kasih. Untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari saya Nur Arifin, mahasiswa PPG Prajabatan Teknik Otomotif UNY tahun 2021-2022. Mohon undur diri. Jangan lupa saksikan terus video pembelajaran interaktif yang akan saya tampilkan di channel YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.